Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Fatani dari kelas PAG kelompok 13 bimbingan dan konseling. Ya, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian gadget atau game addiction. Jadi, gadget adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi dan khusus bertujuan dan fungsi praktis spesifik. Contoh seperti komputer, handphone, dan game dan yang lainnya. Adapun fungsi dari gadget itu sendiri secara umum yaitu komunikasi menjadi mudah, dan kedua sosial, yaitu dapat terjalinnya hubungan kekerabatan yang jauh tanpa harus bertemu, seperti itu. Adapun yang ketiga yaitu pendidikan. Jadi mencari informasi dari dalam internet atau dari gadget ini sangat mudah sekali. Dan kemudian ada addiction atau kecanduan dalam bahasa Indonesia adalah perasaan yang kuat terhadap sesuatu yang sangat diinginkan. Jadi memiliki rasa ketergantungan. Penggunaan gadget atau game yang berlebihan akan menyebabkan kecanduan yang berdampak negatif bagi diri mereka maupun orang di sekitarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu saya akan menjabarkan tentang studi kasus tentang gadget atau game addiction pada siswa. Yaitu mengutip dari Antara News, terdapat berita tentang siswa di Bondowoso yang terkena gangguan jiwa karena kecanduan gawai. Pertama kali dalam studi kasus ini yaitu menjabarkan tentang identifikasi kasus yang ada di berita tersebut. Yang pertama yaitu Poli Jiwa RSUD di Kusnadi Bondowoso, Jawa Timur melaporkan bahwa terdapat 2 siswa yang kecanduan pada penggunaan gawai hingga menimbulkan guncangan jiwa. Menurut dokter spesialis jiwa yang menangani pasien tersebut, kedua pasien itu terdiri dari satu siswa SMP dan satunya adalah siswa SMA. Kecanduan gadget tersebut termasuk ke dalam golongan yang parah karena salah satunya melukai, bahkan sampai melukai fisiknya akibat tidak boleh bermain gadget oleh orang tuanya. Setelah dilakukan psikotes, ternyata salah satunya menganggap bahwa dirinya ini adalah seorang pembunuh, dan sementara orang yang paling dibencinya adalah orang tua, karena mereka menganggap bahwa orang tua adalah sebagai penghalang bagi mereka untuk bermain gadget. Dari penuturan dokter spesialis jiwa yang menangani anak-anak tersebut, kondisi mereka semakin berangsur membaik karena dilakukan berbagai macam metode penyembuhan, dan diperlihatkan juga pasien dengan gangguan jiwa yang akut atau psikotik. Kemudian mereka mulai sadar dan berangsur meninggalkan gadgetnya. Tahap kedua yaitu diagnosis kasus. Dalam kasus tersebut didapati bahwa terdapat 2 orang yang terkena gadget addiction. Bisa dikatakan kasus yang menimpa kedua siswa tersebut tergolong parah. Berdasarkan berita yang memuat kasus tersebut, dikatakan bahwa penyebab anak-anak tersebut kecanduan gadget adalah pertama kali yaitu banyaknya tugas yang melibatkan gadget dan laptop, sehingga mereka sangat sering berinteraksi dengan gadget. Selain itu, secara psikologis, anak-anak itu mencari kesenangan hati di perangkat teknologi informasi karena tidak mendapatkan itu dari lingkungannya maupun orang tuanya. Yang terakhir yaitu solusinya. Kasus yang menimpa kedua siswa yang mengalami gangguan jiwa tersebut karena kecanduan gadget seharusnya menjadi perhatian masyarakat, sekolah, dan khususnya adalah orang tuanya, karena orang tua merupakan penanggung jawab dan tempat edukasi pertama bagi anak-anak. Seharusnya sebagai orang tua harus memperhatikan dan mengawasi anaknya dalam penggunaan gadget di saat bermain maupun menggunakannya dalam kepentingan sekolah.
Jika anak dibiarkan secara terus-menerus dalam penggunaan gadget, maka lama-kelamaan akan kecanduan, dan jika sudah kecanduan, maka akan membahayakan kondisi psikisnya. Selain itu, mereka akan melalaikan kewajibannya sebagai siswa untuk belajar, kehilangan motivasi belajar, bahkan ada yang tidak mau sekolah seperti kasus tersebut. Solusi untuk mengatasi kecanduan gadget yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu memberikan batasan waktu dalam penggunaan gadget. Yang kedua, mendorong anak-anaknya aktif dalam kegiatan. Yang ketiga, meluangkan waktu bagi anak. Yang keempat, memberikan contoh yang baik. Dan yang kelima adalah anak-anak diajak berdiskusi. Selain itu, upaya pencegahan kecanduan gadget juga dapat dilakukan oleh masyarakat, seperti dengan mengadakan kerjasama dengan instansi atau lembaga kemasyarakatan pada bidang edukasi dan pemberdayaan. Hal tersebut agar dapat mengedukasi masyarakat akan bahayanya gadget atau game addiction. Untuk pihak sekolah dapat melakukan edukasi kepada siswa-siswanya melalui lembaga bimbingan konseling yang ada pada setiap sekolah tersebut. Sekian presentasi dari kami. Ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.